Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Abisawibowo dengan NIM 2252312 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Manajemen Sistem Informasi Keuangan Vino Frozen Food. Vino Frozen Food ini merupakan salah satu usaha milik orang tua saya. Jadi karya tulis ilmiah ini saya tulis berdasarkan permasalahan yang saya hadapi selama saya ikut andil dalam bisnis orang tua saya. Yang pertama, pendahuluan. Vino Frozen Food merupakan distributor sekaligus pengecer makanan beku di bawah naungan CV Vino Agung Kreasi. Produk yang ditawarkan meliputi berbagai olahan makanan siap saji seperti nugget, sosis, dan berbagai bumbu dapur. Saat ini, Vino Frozen Food telah mengoperasikan 5 cabang di Kabupaten Klaten. Dari observasi yang dilakukan, terdapat kendala yang dapat mengganggu kelancaran proses bisnis, yakni absennya manajemen sistem informasi keuangan. Sebelumnya, bisnis ini masih mengandalkan proses manual yang kurang efisien. Yang kedua, permasalahan. Vino Frozen Food menghadapi beberapa masalah utama dalam pengelolaan keuangan dan persediaan karena absennya sistem manajemen informasi keuangan yang terintegrasi. Proses manual yang saat ini digunakan menyebabkan ketidakefisienan dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini dapat mengganggu kelancaran operasional bisnis, termasuk pemantauan arus kas dan stok yang tidak efektif, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat waktu dan akurat. Yang ketiga, solusi yang diusulkan. Untuk mengatasi kendala absennya sistem tersebut, akan dikembangkan sebuah sistem yang mengintegrasikan semua cabang Vino Frozen Food. Sistem ini akan dirancang dengan berbagai fitur yang mencakup pemantauan arus kas dan stok di setiap cabang. Dengan demikian, sistem akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan dan persediaan di seluruh cabang, memungkinkan pemilik bisnis untuk mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan akurat. Selain itu, integrasi sistem akan meningkatkan efisiensi operasional dengan menyederhanakan proses pelaporan dan mengurangi potensi kesalahan perhitungan secara manual. Dengan manajemen keuangan yang lebih terstruktur, Vino Frozen Food dapat mengoptimalkan kinerja bisnisnya dan meraih keunggulan kompetitif yang lebih besar di pasar. Jadi, saya ingin membuat seperti software point of sale yang biasanya ada di kasir-kasir, tapi saya ingin membuat yang lebih advance atau yang bisa mengintegrasikan seluruh cabang. Jadi setiap cabang tidak individual. Yang keempat, metode. Untuk mengembangkan sistem pengelolaan informasi keuangan yang terintegrasi di Vino Frozen Food, metode Research and Development atau yang bisa disebut R&D sangat cocok. Metode ini mencakup beberapa langkah penting. Yang pertama, analisis kebutuhan. Di langkah ini terdapat mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara untuk memahami permasalahan sistem manual saat ini, serta kebutuhan spesifik pengelolaan keuangan di seluruh cabang. Yang kedua, desain dan pengembangan. Membuat spesifikasi sistem yang mencakup fitur-fitur utama seperti pemantauan arus kas dan inventaris. Kemudian mengembangkan prototipe awal untuk mendapatkan umpan balik. Sistem yang disetujui kemudian akan diterapkan dan diintegrasikan di seluruh cabang. Yang ketiga, uji, peluncuran, dan evaluasi. Di langkah ini dilakukan pengujian sistem untuk memastikan semua fungsi beroperasi dengan baik. Setelah pengujian berhasil, sistem akan diterapkan di semua cabang, diikuti dengan pelatihan untuk pengguna atau pegawai. Penilaian rutin dilakukan untuk memastikan kinerja optimal serta pemeliharaan rutin untuk menyempurnakan dan memperbarui sistem. Kesimpulan. Metode penelitian dan pengembangan dipilih karena pendekatannya yang berulang dan berbasis umpan balik
yang bisa membantu mengembangkan sistem yang sangat sesuai dengan kebutuhan operasional Vino Frozen Food. Dengan implementasi sistem manajemen informasi keuangan yang terintegrasi, Vino Frozen Food diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manual, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan akurat. Hal ini akan membantu Vino Frozen Food mengoptimalkan kinerja bisnisnya dan meraih keunggulan kompetitif yang lebih besar di pasar. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan artikel yang sudah saya buat berjudul Hubungan Pola Hidup Sehat dengan Produktivitas Akademik Mahasiswa. Saya mengangkat judul ini karena menurut saya cukup relevan dengan kehidupan mahasiswa selama masa perkuliahan. Selama saya kuliah di UI ini, saya melihat banyak mahasiswa yang mudah stres. Entah itu stres karena tugas yang banyak, entah karena nggak punya teman, entah karena nilai turun atau IPK turun, dan sebagainya. Penyebab yang paling mungkin adalah pola hidup yang tidak sehat. Karena yang saya lihat mahasiswa, terutama mahasiswa baru, banyak yang menyepelekan tentang pola hidup sehat seperti makan yang asal-asalan, sering makan fast food dan sebagainya. Terus nggak pernah olahraga, sering begadang, tidurnya kurang. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Pendahuluan. Gaya hidup sehat dan produktivitas akademik mahasiswa merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan berdampak pada keseluruhan pengalaman belajar. Pola hidup yang baik dan sehat dapat meningkatkan kualitas hidup, energi, dan kemampuan belajar, sehingga mempengaruhi produktivitas akademik mahasiswa. Latar belakang masalah. Permasalahan yang diangkat dalam konteks ini meliputi rendahnya tingkat energi dan konsentrasi banyak mahasiswa yang mengalami kelelahan akibat pola hidup yang tidak sehat. Kualitas tidur yang buruk juga menjadi masalah utama karena kurangnya waktu tidur yang cukup dan berkualitas dapat mempengaruhi performa akademik. Selain itu, stres yang tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu proses belajar dan menurunkan produktivitas akademik. Pola makan yang tidak seimbang, termasuk konsumsi makanan cepat saji dan kurangnya asupan gizi, juga dapat menurunkan energi dan kemampuan belajar mahasiswa. Dampak pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang baik dapat meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa dalam banyak hal. Pola hidup sehat dapat meningkatkan energi dan kemampuan belajar melalui makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Selain itu, pola hidup sehat dapat meningkatkan kualitas hidup yang berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa, sehingga secara keseluruhan mendukung produktivitas akademik. Penelitian terkait. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara gaya hidup sehat dan produktivitas akademik mahasiswa. Penelitian oleh Metis Wisan menemukan hubungan positif antara gaya hidup sehat dan prestasi akademik mahasiswa di asrama Crawford University. Gaya hidup sehat ditemukan dapat meningkatkan prestasi akademik yang berdampak positif pada produktivitas akademik mahasiswa. Penelitian lain oleh Khairunisa, Sabrian, dan Safri menemukan bahwa gaya hidup yang tidak sehat dapat meningkatkan kejenuhan akademik. Kejenuhan akademik yang meningkat akibat gaya hidup tidak sehat berpengaruh negatif terhadap produktivitas akademik mahasiswa. Contoh praktis bagaimana gaya hidup sehat dapat meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa antara lain melalui konsumsi makanan bergizi, seperti mengkonsumsi makanan yang seimbang seperti sayur, buah, dan daging, yang dapat meningkatkan energi dan kemampuan belajar. Olahraga teratur seperti jogging, yoga, atau jenis olahraga lainnya dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan energi dan kemampuan belajar serta membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Istirahat yang cukup, termasuk tidur siang,
sangat penting untuk memulihkan tenaga dan meningkatkan kemampuan belajar. Kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan konsentrasi. Manajemen stres melalui aktivitas menenangkan seperti meditasi, yoga, dan olahraga lain yang dapat meningkatkan kemampuan belajar dan produktivitas akademik. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu fokus dan motivasi belajar. Kesimpulan dari artikel yang sudah saya buat adalah pola hidup sehat yang baik dapat meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa melalui beberapa cara. Makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup berkontribusi pada peningkatan energi dan kemampuan belajar. Selain itu, gaya hidup sehat meningkatkan kesadaran mental dan fisik yang mendukung produktivitas akademik. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memperhatikan dan mengimplementasikan pola hidup sehat untuk meningkatkan produktivitas akademik mereka. Ini saya cantumkan beberapa referensi selama saya membuat artikel ini. Jadi itu saja presentasi dari saya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.